Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi halqatil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuram bihaqqin nur. Apa kabar semuanya? Tetap semangat untuk menjadi persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah. Mari langsung tonton videonya. Ini part 3 sahabatku ya. Selamat menonton. Dan beda dengan sekarang, ada maktabah elektronia, ada perpustakaan digital, yang sangat melimpah informasi tersebut, sehingga upaya verifikasi itu bisa dilakukan dengan tanpa masyakoh, tanpa susah payah, beda dengan zaman dahulu. Nah ini yang perlu digarisbawahi, karena apa? Kalau nawaitunya, niatnya adalah mencari kebenaran, maka waktu nanti yang akan menguji, bukan peneliti, bukan penulis itu sendiri. Ya silakan, misalnya Tuan Qori tadi mengatakan kemarin sampai pada 99%, ya beliau menyampaikan 99%, waktu perdebatan mendukung kelompok Kiai Imad itu beliau mengakunya masih 99%, ada 1% lagi. Tapi yang kemudian ketika Tuan Qori barangkali akan melakukan otokritik, mengkritik diri sendiri, masuk menyampaikan ulama nasab di Libanon itu yang kemudian mengeluarkan fatwa pembatalan nasab Alawi. Yang kedua, mohon maaf, Tuan Qori yang kemudian di video kan juga beredar itu menjahanamkan Pak Alawi misalnya. Entah itu bercanda atau bagaimana, itu adalah menunjukkan ekspresi bahwa Tuan Qori itu sudah 100%. Tidak pada tahap kognitif, pemikiran saja, sudah pada tahap itikad, keyakinan. Saking yakinnya beliau mengatakan jahanam Pak Alawi, itu misalnya begitu. Nah, ini Pak Yusuf, ini tanggapan saya tidak punya maksud apa-apa. Polemik itu akan terjadi dan dunia itu berubah, bergeser. Kenapa? Dunia keilmuan sekarang semakin terbuka. Dulu orang bisa diarahkan ke satu kitab, Sulam Taufik saja, ya bisa. Fathul Qorib saja, sampai habis usia itu bisa zaman dulu. Sekarang era digital, generasi alpha itu sudah bisa mengakses sumber-sumber sendiri, bahkan maktutot, manuskrip yang ada di maktabah-maktabah wakaf elektronik di dunia, di negara-negara Arab, termasuk di Leiden Belanda sendiri. Nah ini Pak Yusuf. Jadi kitab yang disebut Sajatul Mubarakah itu tidak ada, hemat saya tidak ada ulama nasab kredibel yang yang diakui dunia internasional yang mendelegitimasinya, tidak ada. Tetapi bagaimana kemudian Tuan Qori mau mendelegitimasi Sajatul Mubarakah itu? Nah ini yang tanda tanya besar. Jadi tahapan riset ini belum sampai pada tahapan historiografi, tahapan penulisan, tapi masih sebenarnya heuristik, bagaimana mencari sumber. Atau mungkin masih tahap verifikasi, mengkritik sumber secara adil, secara insaf, objektif, ilmiah, tanpa ada unsur-unsur luar, artinya tidak ada dipengaruhi oleh emosi. Nah ini yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Tengku Qori. Karena dunia keilmuan ini sudah sedemikian maju. Kalau bisa dikatakan, misalnya dalam masalah ini pendekatan lain pendekatan ro'yu, pendekatan akal, bukan hawas. Kalau masalah riwayat tidak mungkin ada dua kebenaran. Dalam arti masalah nasab ini tidak mungkin ada dua kebenaran. Sehingga nggak bisa disintesis, nggak bisa digabungkan. Kalau terputus berarti tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, kalau tersambung berarti tidak terputus, nggak bisa digabung. Beda dengan pendekatan fikih. Misalnya di Arab Saudi sekarang itu,
itu melakukan koreksi besar-besaran yang dikawal oleh Liga Muslim Dunia. Apa itu? Ingin mempertemukan dua kelompok yang dulu itu antagonistik. Dulu itu berbenturan sampai muncul definisi, ya kelompok itu adalah kelompok Sunni Syiah. Sunni adalah bukan Syiah, Syiah adalah bukan Sunni. Tapi kemudian Liga Muslim Dunia di Arab Saudi, PBNU juga hadir itu, acara di Mekah itu, ya udah ini yang kedua kalinya. Ya tahun kemarin Ramadan, kemudian Ramadan tahun ini, minggu yang lalu, itu kumpul lagi untuk membahas bagaimana binaul jusuri bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam antara firqah Sunni dengan Syiah, termasuk yang ada di Oman itu, ya Ibadiyah, termasuk juga ya Ahlul Asar, Ahlul Hadis dan lain-lain. Yang dulunya nggak bisa disatukan, tapi sekarang bisa disatukan. Kenapa? Itu masih kaitannya dengan nas, berkaitan dengan sanad, hawas, indrawi, dan juga berkaitan dengan ro'yu. Tapi persoalan nasab ini hanya persoalan kebenaran sumber saja. Kalau sumbernya salah juga salah. Lah, ini yang saya minta keterangan tambahan ya dari Tengku Qori agar kita ini bisa selamat lah. Kalau memang secara ilmiah terputus jangan disambung, kalau sambung jangan diputus. Nah, itu Pak Yusuf. Jadi ini masih pada tahap verifikasi, tahap kritik sumber. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Tengku Qori mungkin ada tambahan informasi. Jadi saya ingin bertanya juga ke Said Qori bahwa untuk buku atau yang lainnya ya naskah tentang antitesis terhadap Kiai Imad sudah berapa persen dan kapan kita publish, kita tunggu. Tapi sebelumnya silakan mungkin ada konfirmasi atau klarifikasi tadi yang diungkapkan oleh Dr. Ribut. Silakan Tengku Qori. Baik. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nurhuda tidak memberikan suatu narasi yang membuat kuat dan benarnya sebuah tesis Imaduddin, hanya berdasarkan statement private-nya ya terkait kritik saya terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kritik saya terhadap Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis. Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima, sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh, kejam loh. Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Tolong dijawab. Ya, saya baca. Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca ya, kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya, Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan. Oke, mungkin langsung saja Said Qori, Anda bisa mempertajam bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah tidak palsu. Mungkin dari sisi mana Anda melakukan sudah jelaskan tadi Bang Yusuf Mars, saya sudah jelaskan tadi
apa yang saya sampaikan, hanya saja Dr. Ribut Nurhuda mengkritik saya terkait kitab Abnaul Imam dan menguatkan Imaduddin dalam menyampaikannya. Gitu loh. Nah, saya kan bertanya, adakah dia membaca detail tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Dia menjawab, saya sudah membaca detail. Baik, ketika dia sudah membaca detail, saya kan wajar mempertanyakan dari mana dasarnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan kepalsuan kitab Abnaul Imam. Nah, terus dia menjawab, suruh baca sendiri. Bukan ini diskusi. Kalau dia bisa mengungkapkan karena dia seorang peneliti kitab Abnaul Imam, seharusnya dia mengungkapkan lafaznya. Baik, dasar apa yang membuat saya menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam itu tidak ditambahkan orang-orang yang semasa dengan Imam Abdul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba? Tetapi penambahan itu terjadi bagi orang-orang yang ada setelah zamannya Imam Ibnu Toba-Toba. Adapun Abdullah bin Ahmad bin Isa itu orang yang hidup di masa abad keempat. Sementara Imam Abdul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba wafat abad kelima. Artinya beliau hidup sezaman. Nah, orang ada di zaman itu sezaman dengannya tidaklah ditambah oleh muhaqqiq. Yang ditambahkan oleh muhaqqiq itu adalah ulama-ulama atau adalah nasab-nasab silsilah yang ada setelah masa Ibnu Toba-Toba. Dan hal itu diterangkan oleh muhaqqiq ya dalam lafaz lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi silsilatil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Mu'ammar ibni Toba-Toba sahibil kitab wal mutawaffa sanata thamanina wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya begini, ketika naskah ini disalin ya, ia pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abdul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba, pemilik asli kitab ini, yang meninggal pada tahun 478 Hijri. Nah, di sini kan kita sudah jelas tabtu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi salasilil ansab. Artinya penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut terlihat sangat jelas penambahannya. Nah, Imad mengatakan nggak jelas kan? Tapi saya menemukan kejelasannya. Di situ ada tandanya, yaitu tanda titik garis-garis. Nah, tanda titik-titik garis-garis ke sananya itu orang-orang yang ada setelah zaman Abu Mu'ammar Yahya. Sementara yang sebelum titik-titik garis itu, garis titik-titik kecil, itu menunjukkan makna bahwa orang yang sebelum garis itu adalah orang yang hidup semasa dengan Abu Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba. Di sini dia berarti tidak bisa mengetahui. Maka kemana Bapak Ustadz ribut tadi? Bisa naik lagi tidak? Nah, Halo, dengar suara saya tadi? Ya, ya. Ada gangguan sinyal tadi? Ya. nah. Oke, Dr. Ribut berada di Sudan, mungkin agak sedikit sinyalnya agak kurang ini ya, kurang bagus. Ya, lanjut, saya kembali Dr. Ribut langsung memberikan tanggapan, silakan. Dr. Ribut. Ya. Ya, halo. Halo, ya, silakan. Tadi saya baca. Anda boleh buka halaman 22 kitab Abnaul Imam. Halaman 22 kitab Abnaul Imam. Punya nggak kitabnya? Halo, Dr. Ribut. Ya, silakan dibaca aja. Ya sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil
ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Tabatoba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhaqqiq dari manuskrip tanpa tahqiq, ya. Ketika beliau menulis ulang, pentahqiqnya menulis ulang, siapa pentahqiq pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah, ulama sunni yang kredibel, yang siqah dan terpercaya, mausuqah. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Tabatoba adalah orang yang kadzib. Ya. Muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama siqah. Oke? Beliau di sini mengatakan pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan, namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah, penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bermuara bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abul Muammar. Artinya penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhaqqiq untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad keempat, Abu Muammar Yahya wafat di abad kelima, justru ini sangat kredibel secara logis. Tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhaqqiq. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhaqqiq penambahan itu berarti Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhaqqiq itu pendusta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibnu Sadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kiai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang siqah dan mausuqah, sehingga orang siqah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbutah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang ya, dari 1, 2, dan 3, ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia, dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus. Ya, tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya,
Silakan Anda buka naskah dia, lalu jawab dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Nah, demikian sahabatku ya, video part 3 ya dari kemarin ya, sambungannya kemarin tentang pembahasan tes Imanuddin ya. Sangat luar biasa dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah. Dan semoga semuanya dapat taufik hidayah serta inayah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe, dan jika tidak suka abaikan saja. Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.